Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kini kita ketemu lagi pada pertemuan pekan kelima mata kuliah digital marketing. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai modul keempat yang bertema copywriting. Nah, Anda saya sarankan untuk membuka juga modulnya, sekalian dibaca gitu ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu, bisa langsung WA saya atau tanyakan di forum diskusi wajib. Nah, di sana Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda dan insya Allah akan saya segera berikan jawabannya. Nah, copywriting. Apa itu copywriting? Di dalam dunia pemasaran, copywriting ini sangat penting untuk diterapkan. Copywriting adalah salah satu elemen penting dari setiap dan semua bentuk pemasaran dan periklanan. Dalam hal ini, pembuatan copywriting ini biasanya menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun dengan tulisan yang akan menarik respon dari pembaca. Selain itu, juga untuk mencoba membuat orang yang melihat atau yang membacanya akan mengambil tindakan setelah membaca atau mendengarnya. Nah, tindakan inilah yang diharapkan nanti berupa pembelian atau pembelian ulang. Ya dong, kan marketing kan bagaimana cara si marketer, si pemasar untuk bisa mempengaruhi pelanggan atau konsumen untuk membeli produk-produknya. Nah, copywriting ini digunakan sebagai sarana dalam bentuk kata-kata yang memikat agar si konsumen tertarik dengan membeli produk Anda. Nah, biasanya dalam kaitan penggunaan copywriting seringkali digunakan oleh para blogger, marketing, pemilik usaha untuk memperoleh pembaca atau target pasar yang lebih luas, yang memang berkaitan dengan tulisan. Nah, dari penjelasan di atas yang sudah disampaikan, di sini kita tahu bahwa pentingnya seorang copywriter yang memang pekerjaannya adalah untuk merangkai kata, untuk menarik audiens atau pembaca, sehingga mereka akan melakukan tindakan seperti pembelian, pendaftaran, dan lain sebagainya seperti yang diinginkan oleh si pemilik bisnis atau pemilik usaha. Nah, dalam hal membuatannya juga harus diperhatikan tentang kualitas konten yang tinggi, topik yang relevan dan unik. Dengan demikian, seorang copywriter akan memberikan pesan dan kesan tertentu kepada pemirsanya, sehingga akan meningkatkan reputasi brand dengan cepat dan mudah. Nah, lalu di halaman 14 ya, poin 4.2, di sini ada beberapa cara dalam membuat copywriting. Nah, manfaat copywriting adalah menjadikan usaha promosi yang Anda lakukan melalui media online di website Anda lebih efektif. Nah, sini ada contoh copywriting menurut Dewa Eka Prayoga dalam bukunya Copywriting. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cara. Nah, oke, karena saya akan lanjutkan dengan ini nanti dulu ya. Saya akan lanjutkan dengan penjelasan apa itu copywriting karena pengertian copywriting di sini di modul ini sangat terbatas. Jadi di sini saya akan menyiapkan modul tambahan. Bukan modul tambahan sih, materi tambahan. Nah, copywriting adalah konten yang ditulis dengan tujuan untuk menjual atau mempromosikan produk atau layanan. Copywriting yang persuasif memiliki tujuan untuk menarik konsumen melakukan konversi, membeli atau menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. Nah, agar tulisan yang dihasilkan itu persuasif, copywriting yang ditulis haruslah yang pertama ditulis dengan baik, bebas kesalahan, dan jelas. Itu sudah jelas. Yang kedua, ringkas, tidak terlalu panjang dan langsung ke sasaran. Yang ketiga, cerdas dan menyeluruh. Dan yang keempat adalah relevan.
harus menarik bagi audiens yang menjadi target konsumen. Relevan ini maksudnya juga termasuk ya yang jadi konten atau kata-kata yang ditulis ini harus sesuai dengan produk Anda. Jangan Anda misalnya contohnya penjualan busana muslim yang Anda jual adalah makanan. Nah, itu kan nggak relevan. Nah, ini saran saya pribadi ya dalam pembuatan copywriting. Yang pertama adalah fokus pada manfaat yang ingin Anda tawarkan. Nah, jika Anda ingin membujuk konsumen, maka Anda harus memberitahu apa yang bisa mereka dapatkan. Apa produk Anda, apa fungsinya, dan untuk siapa produk Anda ditujukan. Nah, berikan gambaran umum ya guys, yang poin pertama ini, berikan gambaran umum dan sederhana, sekilas pandang mengenai apa yang Anda tawarkan pada produk Anda. Nah, yang kedua adalah buatlah copy yang spesifik. Nah, copy atau rangkaian kata yang persuasif ini tidak menggunakan kata-kata yang general, yang generalisasi, bukan. Harus kata-kata yang spesifik. Karena tulislah copy yang sespesifik mungkin dalam berbagai aspek. Nah, maksudnya yang spesifik ini misalnya Anda jualan busana muslim. Nah, apa yang membedakan busana muslim Anda dengan busana muslim kebanyakan yang ada di pasar atau yang ada di marketplace? Warnanya lebih cerah, produknya lebih tahan lama, harganya lebih murah, atau lain sebagainya. Nah, keunikan tersebut yang akan menjadi hal yang spesifik, yang menarik untuk ditawarkan dalam copywriting. Yang ketiga adalah pikat emosi audiens. Nah, copy yang persuasif adalah copy yang emosional. Nah, saat audiens terhubung secara emosional dengan sebuah konten, mereka akan cenderung mengingatnya. Ingatan mereka terhadap tulisan itu akan tertanam kuat di dalam benak mereka. Bahkan setelah konten yang Anda buat itu menghilang dari layar HP, layar laptop, layar komputer, mereka pesan yang ingin Anda sampaikan lewat copywriting ini masih terngiang jelas dalam benak mereka. Nah, yang keempat, gunakan word of mouth. Nah, umumnya konsumen cenderung menggunakan produk yang direkomendasikan oleh orang yang mereka kenal. Nah, disinilah strategi word of mouth ini juga dapat diandalkan ketika Anda melakukan copywriting. Nah, bagaimana melakukan word of mouth dalam copywriting konten misalnya, yang word of mouth kan dengan kata-kata visual ya. Kalau dalam marketing konvensional kan word of mouth dari kata-kata dari kata-kata pelanggan. Nah, kalau pasar digital bagaimana menggunakan word of mouth? Nah, gunakan jejak digital positif yang ada pada produk Anda. Nah, misalnya konsumen Anda membeli produk Anda, lalu konsumen tersebut puas dan meninggalkan seperti likes atau komentar positif, itulah yang Anda gunakan sebagai word of mouth. Nah, ketika pelanggan lain melihat bahwa ada banyak orang yang memberikan ulasan positif, kemungkinan besar mereka akan mempercayainya. Nah, jadi semakin banyak ulasan positif, maka akan semakin tinggi pula ketertarikan dari konsumen. Oh, produk ini bagus nih, diulas oleh 1000 orang dan 1000 pula ulasannya positif. Wow, berarti recommended seller nih.
Nah, itu akan menjadi kesempatan yang lebih besar bagi si pemasar, bagi Anda, untuk menjual produk atau layanan Anda. Dan yang kelima, yang terakhir, pastikan Anda juga merasakan efek persuasif dari kopi yang Anda buat. Nah, kalau Anda ingin memainkan emosi ya, emosi audiens, maka Anda harus merasa, karena Anda yang membuat ini ya, copywritingnya, ya Anda harus rasakan dulu apakah yang saya tulis ini uh, memiliki efek terhadap emosional saya. Nah, kalau ternyata berefek, ya itu berarti Anda sudah menghasilkan copywriting yang bagus. Tapi kalau dirasa kurang, ya kalau Anda yang buat sendiri saja merasa kurang, ya apalagi orang lain kan gitu. Nah, jadi uh, buatlah sekreatif mungkin untuk yang copywriting ini. Seunik mungkin, sekreatif mungkin, sehingga konsumen ini akan mendapatkan efek emosional yang luar biasa pula. Oke. Nah, copywriter berbeda dengan content writer. Nah, ini hampir sama ya, copywriter sama content writer, tetapi ternyata jauh berbeda dalam tugas utama, dalam tujuan, dalam prosesnya, dalam ruang lingkup kerja, dan dalam jenjang karirnya nanti. Ini kelihatan nggak nih? Saya besarin deh. Nah, ini ya. Content writer dalam tugas utamanya ini menulis informasi dalam bentuk artikel. Nah, nanti ini kita akan pelajari yang content writer ini dalam pertemuan lain. Sekarang kita fokus ke copywriter-nya dulu. Nah, kalau content writer ini menulis informasi dalam bentuk artikel. Sementara copywriter ini biasanya berfokus pada penciptaan judul. Judul yang meminat, membuat konsumen itu berminat untuk mengetahui produk atau layanan Anda secara lebih jauh. Nah, kalau copywriter ini bertanggung jawab dengan judul, sementara content writer ini bertugas untuk isinya. Nah, bayangkan kalau Anda sudah copywriter, skill copywriter Anda bagus, content writer Anda juga bagus, sudah pasti artikel yang Anda buat, judulnya bagus, isinya juga bagus, dan akan sangat berguna bagi perusahaan tempat Anda bekerja nanti. Karena atau bukan tempat Anda bekerja saja ya, atau bisnis yang Anda kembangkan nanti. Nah, lalu tujuan dan prioritasnya. Tujuan dan untuk yang copywriter ini adalah untuk mempersuasi calon pelanggan. Jadi untuk memikat. Memikatnya lewat mana? Lewat judul pertama kali. Waktu Anda klik mencari di mesin pencari, yang keluar pertama kali adalah judul dari konten Anda. Nah, dengan kata-kata yang memikat, yang mempersuasi, ini akan menambah keinginan konsumen atau keinginan netizen untuk mengakses website atau mengakses konten yang Anda buat. Nah, baru setelah diklik masuk, nah itu baru tugasnya content writer untuk mengedukasi dan menghibur pembaca. Nah, tetapi untuk menarik pelanggan, menarik keingintahuan pelanggan, memikat kedatangan pelanggan dalam pasar internet ya, ini adalah tugas copywriter-nya dulu. Mereka bisa nggak membuat judul atau tagline yang menarik agar konsumen mau datang ke ke toko online, ke marketplace atau tempat lapak dia jualan secara di internet. Nah, lalu proses kerja. Nah, ini untuk yang copywriter, ini analisis kebutuhan pelanggan dan tren kopi yang booming. Ada telepon, ntar saya reject.
analisis kebutuhan pelanggan, dan untuk yang content writer ini melakukan riset topik serta tren sebelum menulis. Dan yang ruang lingkup kerja, efektivitas ini diukur dalam jangka pendek ya. Sementara yang content writer diukur dalam strategi jangka panjang. Ya sudah jelas ya, ruang lingkup kerja copywriter ini karena hanya berjudul ya, judul kontennya yaitu hanya bisa dirubah-rubah dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya kalau copywriter kalau judul satu ini kurang efektif, maka akan ganti ke judul lainnya. Nah, sementara isinya, konten isinya ini bisa tetap. Nah, artinya kalau kontennya sudah bagus, informasinya sudah jelas, ya itulah yang dipertahankan. Yang akan dimainkan untuk memikat pelanggan agar datang ini yang biasanya adalah yang copywriternya, yang judulnya. Lalu untuk yang jenjang karir ini juga berbeda. Ini yang copywriter ini menjadi editor atau art director, dan yang content writer ini menjadi editor atau dan berlanjut sebagai senior manager, terutama dalam bidang pemasaran digital. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Bagaimana cara membuat copywriting? Nah, kita kembali ke modulnya dulu ya. Nah, manfaat copywriting di sini sudah disebutkan tadi. Ada cara membuatnya, ada berapa cara nih? 8 cara ya. Oke. Nah, contoh yang pertama, gunakan angka spesifik. Semakin orang akan merasa bahwa itu benar. Nah, contohnya semakin gunakan angka spesifik. Misalnya contoh yang pertama, dijamin penghasilan 10 juta per bulan. Nah, angka spesifiknya mana? 10 juta. Yang di bawahnya tembus omset 100 juta, modal BlackBerry, atau modal Android, atau modal iPhone. Mana angkanya spesifik? 100 juta. Oke. 30 hari jago jualan. Nah, ini judul ya. Nah, mana yang angka? 30 harinya ini. Nah, angka-angka inilah yang ditekankan dalam ini ya, contoh yang satu nih ya. Angka-angka inilah yang digunakan untuk memikat pelanggan. Persuasinya ada di angka. Nah, yang kedua, beritahu urgensinya agar orang merespon dengan cepat setelah mereka membaca headline. Nah, contoh pertama, miliki hunian eksklusif tipe 200 dalam kota dengan diskon fantastis 40% untuk pembelian hari ini. Nah, mana nih urgensinya? Yang mana ayo? Nah, diskon fantastis 40% untuk pembelian hari ini. Nah, dengan adanya urgensi, wah, hari ini diskon 40% nih. Besok udah nggak diskon. Kalau saya mau beli rumah, saya harus beli sekarang. Nah, itulah kesan yang ingin disampaikan. Urgensi yang ingin disampaikan. Yang kedua, miliki hunian eksklusif tipe 200 dalam kota plus hadiah 1 unit sepeda motor khusus untuk pembeli pertama. Nah, kalau sudah ada embel-embel 10 pembeli pertama, berarti hadiahnya 1 unit sepeda motor nih. Wah, berarti saya harus dapatkan. Jadi bagaimana caranya ya? Saya harus datang pagi-pagi. Kantornya buka jam 8, saya sudah di sana jam 7. Untuk apa ya? Untuk beli rumah. Mengincar 10 pembeli pertama dapat sepeda motor. Wah, itu juga akan menimbulkan urgensi agar konsumen ini lebih tertarik untuk membeli rumah yang dijual, rumah hunian eksklusif. Nah, yang ketiga juga sama. Daftar sekarang dan dapatkan bonus senilai 5,7 juta untuk 10 pendaftar pertama. Nah, urgensinya yang mana nih? Bonus ini ya, yang di caps lock bonus senilai 5,7 juta untuk 10 pendaftar pertama. Artinya siapa yang dapat yang paling awal 10 orang pendaftar pertama akan mendapatkan bonus. Lalu yang keempat,
borong produknya sekarang dan dapatkan voucher diskon senilai Rp75.000 untuk pembelian berikutnya. Nah, di sini yang akan jadi pemberitahuan urgensinya adalah voucher diskon senilai 75.000 ini. Oke. Lalu yang ketiga, tunjukkan waktu pencapaian secara detail. Nah, pintar membaca dalam 12 jam. Nah, ini pencapaian secara detail yang ada di 12 jamnya. Pintar membaca apa nih? Ya, membaca tulisan dalam 12 jam. Nah, artinya dapat membaca dari awalnya nggak bisa baca gitu ya, bisa membaca hanya dalam 12 jam. Wow, sangat menarik ya. Nah, lalu ini jam kembali fit. Ini kayaknya harus ada angka gitu ya. Misalnya nih 14 jam kembali fit, 10 jam kembali fit. Ini kayaknya salah tulis. Kurang angka jamnya. Nah, tunjukkan waktu pencapaian ya ini ya, dari jamnya ini. Yang contoh pertama nih 12 jam, yang mungkin contoh kedua nih bisa 7 jam, 24 jam, 12 jam dan lain sebagainya. 4. Hilangkan hambatan dengan gunakan kata tanpa, walaupun, meskipun, hanya, dan lainnya. Contoh, banjir order dari reseller walaupun tidak punya produk sendiri. Ini mana nih? Hambatannya yang mana? Nih ya, walaupun. Nah, jadi walaupun Anda nggak punya produk sendiri, tapi bisa banjir order loh. Caranya gimana? Caranya dengan reseller. Reseller punya siapa ya? Reseller produk saya lah. Nah, jadi menunjukkan bahwa kalau Anda menjadi reseller produk saya, maka Anda dapat kebanjiran order. Nah, meskipun Anda nggak punya produk saya, tapi jadi reseller saya. Nah, ini hambatannya adalah dengan ditunjukkan dari walaupun. Banjir order dari reseller walaupun tidak punya produk sendiri. Nah, yang kedua adalah omset meroket meskipun gaptek. Nah, ini yang penghilang hambatannya ini adalah kata meskipun. Jadi omset meroket meskipun gaptek. Nah, jadi meskipun belum begitu pandai komputer, internet, tapi bisa omset meroket waktu masuk ke pasar digital. Nah, ini bagaimana caranya? Kok bisa berjualan di marketing digital, secara marketing digital, tapi gaptek? Gimana caranya? Nah, ini ada sangat menarik kan kalau mengetahui apa sih tips dan triknya meskipun gaptek tapi bisa omsetnya bisa meroket. Nah, lalu yang keempat, tembus omset 100 juta hanya modal BlackBerry. Nah, ini yang jadi penghilang hambatannya adalah kata hanya di sini. Tembus omset 100 juta hanya modal BlackBerry. Hanya loh. Modal BlackBerry aja nih bisa tembus jualan omset 100 juta. Wow, menarik. Bagaimana caranya? Nah, judul-judul seperti inilah yang akan menarik minat pelanggan, minat konsumen, minat netizen untuk mengakses artikel atau website Anda. Dan di bawahnya juga sama, penghasilan 10 juta hanya dikerjakan dari rumah. Nah, kata penghilang hambatannya ini adalah hanya gitu ya. Di rumah saja sambil rebahan bisa menghasilkan 10 juta per hari. Wow, bagaimana caranya? Nah, oke. Lalu yang nomor 5, tunjukkan 3 keuntungan sekaligus. Contoh. Nah, ini merupakan judul yang menunjukkan atau menuliskan 3 keuntungan sekaligus ya dalam judulnya. Gini. Misalnya, bagaimana menghafal cepat, cepat, dan seketika. Nah, ini menghafal, cepat, seketika. Ini 3 keuntungan sekaligus dalam 30 menit. Bukan kayak. Saya ulangi ya. Bagaimana menghafal cepat, seketika,
dalam 30 menit. Nah, dalam 30 menit artinya waktu yang singkat gitu ya. Artinya 3 keuntungan yang dapat digunakan ini bagaimana menghafal bisa cepat secara seketika dan dalam waktu yang singkat. Ini 3 keuntungan dengan mengakses atau membeli produk atau layanan Anda. Nah, yang kedua, cara mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang banyak, berlimpah dan direstui Tuhan. Direstui Tuhan. Ya, ya suka-suka yang nulis lah. Nah, ini berarti 3 keuntungannya, banyak, berlimpah, dan direstui. Nah, saya nggak tahu relate-nya apa direstui Tuhan. Ya mungkin dilakukan dengan cara yang halal gitu ya. Nah, tapi ini kan jadi menarik nih. Ini kan unik, kreatif. Direstui Tuhan ini maksudnya apa? Nah, ini akan menarik minat pelanggan untuk mengetahui lebih jauh apa yang Anda tawarkan di website atau di tempat jualan digital Anda. Lalu yang selanjutnya, banyak, enak, dan murah. Nah, ini 3 keuntungan sekaligus. Dengan ya mungkin ini tentang produk makanan ya. Makanannya banyak, rasanya enak, dan harganya juga murah. Makanya belilah makanan di tempat saya. Nah, lalu tulisan harga dalam judul. Nah, ini dalam tulisan harga ini Anda bisa menampilkan harga dari produk Anda di dalam judulnya. Nah, ini dengan tampilan harga di dalam judul nih diharapkan akan menarik minat konsumen untuk mengakses lebih jauh atau mendapatkan informasi lebih jauh mengenai produk dan layanan Anda. Nah, tetapi kalau tulisan harga dalam judul ini harus dibuat ini ya, misalnya nih, tampil cantik dengan 129.000. Nah, tampil cantik ini kan hal yang tinggi ya, tetapi bisa bukan hal yang tinggi, hal yang biasanya mahal, tampil cantik. Ini hal yang biasanya mahal tapi bisa didapatkan dengan harga yang miring, dengan harga yang murah, hanya dengan 129.000 saja. Buat tampil cantik, misalnya kalau tampil cantik facial misalnya, facial biasanya saya di tempat A itu harganya 200.000, tapi di sini harganya cuma 129.000. Wow, murah. Nah, lalu di bawahnya juga sama, bergaya modis mirip artis dengan 350.000 saja. Nah, jadi dengan outfit yang seperti artis, yang artis dapat dengan harganya jutaan, tapi di sini bisa Anda dapatkan hanya dengan 350.000 saja. Nah, dan lain sebagainya. Selamatkan dari kebangkrutan dengan 60.000, menjadi lebih kuat dan prima dengan 70.000. Nah, ini ada harga dalam judulnya. Beli rumah 2 miliar seharga 200 juta. Ini di mana nih? Rumah 2 miliar tapi bisa dibeli dengan 200 juta. Saya juga mau nih. Nah, ini untuk menarik minat konsumen gitu ya. Tuliskan nama orang terkenal. Nah, misalnya artis, selebritis, tokoh. Contohnya, Ippo Santosa sudah baca buku ini. Ippo Santosa ini siapa ya? saya nggak tahu. Mungkin Anda tahu ya. Tapi saya nggak. Ya mungkin saya yang mainnya kurang jauh gitu ya. Nah, Cristiano Ronaldo bilang ini bagus. Nah, kalau Cristiano Ronaldo ini saya tahu. Yang ketiga, Teuku Wisnu ini saya juga tahu. Cuman Ippo Santosa saya nggak. Saya kurang jauh mainnya. Nah, artinya dalam menampilkan nama tokoh ini diharapkan juga memunculkan minat konsumen. Cristiano Ronaldo pakai sampo. Makanya pakai sampo A. Makanya bisa nyetak gol banyak.
apa hubungannya? Nggak ada hubungannya ya, tetapi ya Cristiano Ronaldo saja bilang ini bagus ya, berarti karena saya menyukai Cristiano Ronaldo, fans-fansnya Cristiano Ronaldo ya ini akan tertarik untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang tersebut. Nah, lalu yang kedelapan, gunakan kata-kata perangsang berikut: cepat, praktis, rahasia, sekarang, penting, buruan, menarik, mudah, akhirnya, baru, pengumuman, perhatian, perkenalkan, dicari, spesial, segera, dan lain-lainnya. Contohnya, atau ini contohnya juga mungkin salah tulis nih. Contohnya nggak ada, cuman ya ini cepat, praktis, lebih rahasia yang tadi sudah disebutkan. Ini siapa sih yang buat nih? Ini yang buat, ini wali kelasnya kelas A4 nih ya, kalau nggak salah ya, Pak Alsaf nih. Monggo kelas A4 kalau mau protes bisa ke dosen walinya. Astagfirullah, puasa-puasa gibah. Anda juga sih. Nah, oke, ini juga saya akan tampilkan lagi ya contohnya yang nomor 8 ini saya tampilkan juga di slide-nya. Mana? Oh, sini. Nah, gunakan kata perangsang. Another example-nya. Nah, tadi apa 12 ini di sini ada contoh 12 plus secara praktis dan mudah menjadi YouTuber sukses untuk pemula. Nah, kata perangsangnya di mana? Praktis dan mudah. 12 plus secara praktis dan mudah menjadi YouTuber sukses untuk pemula. Praktis dan mudah ini adalah kata perangsangnya. Supaya YouTuber yang pemula ini, yang berminat pada menjadi YouTuber ataupun YouTuber yang sudah senior sekalipun ini mau mengakses informasi yang Anda berikan ini. Kalau Anda jualan buku 12 cara praktis ya berarti memunculkan minat beli. Kalau Anda jual buat seminar cara praktis dan mudah menjadi YouTuber sukses ya berarti Anda dengan judul ini Anda berharap dengan konsumen yang mengakses ini akan mengikuti seminar Anda. Nah, lalu yang kedua, 10 rahasia ampuh memulai bisnis kuliner yang sukses. Kata perangsangnya di mana? Rahasia ampuh. Kan namanya rahasia ya, berarti nggak semua orang yang tahu. Jadi dengan adanya 10 rahasia ini, Anda akan membuat Anda jika melakukan bisnis kuliner ini akan kemungkinan besar akan sukses. Apa rahasianya? Nah, itu ya kata perangsangnya di 10 rahasia ampuh ini. Lalu contoh yang ketiga, pengumuman, kami menjamin seluruh brosur Anda akan tercetak dalam 24 jam atau dapatkan diskon 25%. Nah, di mana nih kata perangsangnya? Nah, ini pengumuman tanda seru inilah yang jadi kata perangsangnya. Pengumuman, woro-woro. Pengumuman, apa sih pengumuman? Oh, kami menjamin seluruh brosur Anda akan tercetak dalam 24 jam atau dapatkan diskon 25%. Nah, artinya setiap order yang masuk akan selesai dalam 24 jam ke depan atau jika lebih dari 24 jam Anda akan dapatkan diskon 25%. Nah, ini akan sangat tertarik bagi konsumen atau netizen yang ingin mencetak brosur, poster, banner, dan lain sebagainya di tempat Anda. Oke. Nah, ini saya juga ini ya di sini setelah ini ya penjelasan perbedaan content writer sama copywriter, di sini saya juga memberikan contoh lain. Di sini gunakan angka spesifik, beritahu urgensi, tunjukkan waktu pencapaian. Di sini hilangkan hambatan, tunjukkan 3 keuntungan sekaligus. Ini saya berikan juga contoh di sini untuk Anda. Dan tugasnya
adalah buatlah artikel di fan page Facebook yang memiliki unsur copywriting tentang produk yang Anda promosikan. Nah ini saya modifikasi sedikit ya. Tugas Anda tidak membuat artikel di fan page Facebook, tetapi Anda membuat 10 unsur copywriting dari 8 elemen yang sudah dijelaskan tadi, 10 contoh copywriting tentang produk Anda. Dan copywriting tersebut harus ditampilkan dalam blog Anda. Blog Anda. Nah, cara menampilkannya gimana? Cara menampilkannya adalah Anda buat copywriting yang berhubungan dengan postingan Anda di tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya kan saya minta 10 postingan ya di blog Anda. Nah, Anda buat copywritingnya terkait dengan postingan Anda tersebut. Buatlah judul copywriting sekreatif mungkin, seunik mungkin. Karena judul yang kreatif, yang unik, ini akan sangat mempengaruhi kondisi emosional dari si pembaca. Oke, begitu ya guys. Untuk penjelasan mengenai modul keempat, kita ketemu lagi pekan depan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari kali ini dapat berguna bagi kita di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.